Halo, saya Putri dan Aprilia dari Komunikasi dan Penyiaran Islam 4C EIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan 5 teori komunikasi massa. Yang pertama ada Technological Determinist Theory, yang kedua Diffusion of Innovation Theory, yang ketiga Uses and Gratification Theory, yang keempat Agenda Setting Theory, yang kelima Media Critical Theory. Yang pertama ada Technological Determinist Theory. Teori ini dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962. Ide dasar teori ini bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi dan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Contohnya seperti kita belajar, berpikir, dan merasa apa yang terjadi terhadap diri kita. Karena pesan yang diterima oleh teknologi komunikasi menyediakan pesan itu. Artinya, teknologi komunikasi menyediakan pesan dan membentuk perilaku kita sendiri. Teori yang kedua yaitu Diffusion of Innovation Theory. Di dalam teori ini dikatakan bahwa komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. Dengan adanya inovasi atau penemuan, lalu disebarluaskan melalui media massa untuk mengikutinya. Menurut teori ini, sesuatu yang baru akan menimbulkan keingintahuan masyarakat untuk mengetahuinya. Contohnya, seseorang yang menemukan hal baru cenderung ingin mensosialisasikan dan menyebarkan kepada orang lain. Teori yang ketiga yaitu teori Uses and Gratification, kegunaan dan kepuasan. Dikenalkan pada tahun 1974 oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Seperti seseorang berusaha untuk mencari sumber media yang paling terbaik di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Teori ini lebih menekankan pada pendekatan manusiawi dalam melihat media massa. Artinya, manusia itu mempunyai otonomi wewenang untuk memperlakukan media. Yang keempat, teori agenda setting. Teori ini diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw. Teori penyusunan agenda ini mengatakan bahwa media, khususnya media berita, tidak selalu berhasil memberitahukan apa yang kita pikir, tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa. Media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Media massa memberikan agenda-agenda melalui pemberitahuannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Agenda media ini akan menjadi agenda masyarakat. Yang terakhir yaitu Media Critical Theory. Teori media kritis ini akarnya berasal dari ilmu-ilmu kritis yang bersumber pada ilmu sosial Marxis. Ilmu ini juga disebut dengan emancipatory science atau cabang ilmu sosial yang berjuang untuk mendobrak status quo dan membebaskan manusia, khususnya rakyat miskin dan kecil. Dan teori kritis ini membangun pertanyaan dan menyediakan alternatif jalan untuk menginterpretasikan hukum sosial media massa. Menurut perspektif teori ini, media tidak boleh hanya memberikan fakta atau kejadian yang justru memperkuat status quo.